Oleh karena itu, Islam mengharamkan, melarang untuk membunuh orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Makanya orang kafir tidak disamaratakan begitu. Ada kafir zimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, dan ada kafir harbi. Yang boleh diperangi, bahkan harus diperangi adalah orang kafir harbi. Sedangkan kafir zimmi, kafir muahad, dan kafir musta'man ini haram untuk diperangi, apalagi sampai dibunuh begitu. Jadi orang kafir yang haram untuk dibunuh ini ada 3 golongan. Yang pertama ada kafir zimmi. Siapa mereka? Yaitu orang kafir yang membayar jizyah atau pajak atau upeti yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Ini ya kafir zimmi, yaitu orang yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka membayar pajak ya sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tu an yadi wa hum saghirun." Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, orang kafir. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu dengan agamanya Allah SWT. Yaitu orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Sampai mereka membayar jizyah dengan penuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini Taubah ayat 29. Jadi ini adalah dalil ya terkait dengan larangan membunuh atau memerangi kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negerinya kaum muslimin dan mereka membayar jizyah, upeti atau pajak tiap tahunnya sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Amr, Rasul SAW bersabda, "Man qatala qatilan min ahli zimmah lam yajid rihal jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'ama." Barang siapa membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Padahal sesungguhnya, kata Nabi SAW, bau syurga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, jadi ini adalah dalil baik dari Al-Quran atau As-Sunnah terkait dengan larangan menyerang orang kafir zimmi. Yang kedua ada kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam waktu yang telah disepakati. Jadi misalnya ada satu pasukan dan ada satu pasukan kaum muslimin dan kafir terjadi kesepakatan gencatan senjata. Maka kalau dalam kondisi ini mereka ini kafir muahad. Ya. Maka kita tidak boleh menyerang mereka sampai apa? Sampai masa gencatan senjata itu habis. Al-Imam Bukhari membawakan hadis dalam bab dosa orang yang membunuh kafir muahad tanpa melalui jalan yang benar. Ini juga ada dalil larangannya. Dari Abdullah bin Amr, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina 'ama." Barang siapa yang membunuh kafir muahad, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Nah, ini kafir muahad. Yang pertama tadi adalah kafir zimmi. Itu orang kafir yang tinggal di negerinya kaum muslimin dan mereka membayar upeti atau pajak dalam tiap tahun sebagai imbalan mereka boleh tinggal di negeri kaum muslimin. Kedua kafir muahad, yaitu orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin. Kemudian terjadi gencatan senjata. Kemudian kafir musta'man, yaitu orang kafir mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, misalnya para duta besar begitu. Maka mereka termasuk kafir musta'man. Itu orang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin.
Dalilnya apa? Dalil larangan membunuh mereka. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin fa'ajir yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia mendengar firman Allah. Kemudian antarkan ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebutkan oleh kaum yang tidak mengetahui, ya Taubah ayat 6. Ya. Maka itu adalah 3 kelompok orang kafir yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Pertama tadi kafir zimmi, ya, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, mereka membayar pajak sebagai imbalan tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di kaum muslimin, atau kafir muahad, ya, yaitu kafir yang dalam gencatan senjata. Kemudian ada kafir musta'man yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, sebagian kaum muslim misalnya para duta besar tadi Anda sebutkan, ya. Dan yang boleh diserang atau yang boleh dibunuh adalah kafir harbi, yaitu orang kafir yang menyerang kaum kaum muslimin atau jelas-jelas memerangi kaum muslimin. Nah, adapun membunuh orang kafir dalam perjanjian dengan kaum muslimin secara tidak sengaja. Misalnya 3 jenis orang kafir ini terbunuh di tangan kaum muslimin dengan tidak sengaja. Maka Allah memerintahkan atau mewajibkan adanya diat dan kafarah. Ya. Jadi ketika ada seorang muslim yang tidak sengaja membunuh orang kafir atau membunuh, iya, maka Allah memerintahkan untuk membayar diat dan kafarah.